masa puncaknya menguasai sebagian besar Jawa dan beberapa wilayah di Sumatera. Dari Demak pula Islam mulai menyebar di Jawa dan mencapai tempat-tempat lainnya di Indonesia. Awal kemunculan Demak berawal dari Kerajaan Majapahit yang sudah diambang keruntuhan. Kerajaan Majapahit adalah sebuah kerajaan yang saling memperebutkan harta antara sesama saudara. Raden Fatah lahir di Palembang pada tahun 1455, merupakan putra dari Brawijaya V, yaitu raja terakhir, dan seorang istrinya yang berasal dari Islam Cina. Pada saat hamil muda, Brawijaya V menitipkan istrinya kepada Adipati Palembang Arya Damar. Beranjak dewasa pun Raden Fatah dikirim ke Ampel Denta, Surabaya untuk mendalami agama Islam di bawah bimbingan Syekh Rahmat yang kelak dikenal sebagai Sunan Ampel. Setelah beberapa tahun menimpa ilmu di Ampel Denta, kini pun Raden Fatah dinikahkan dengan Syaidah Murtasimah, yaitu putri dari Sunan Ampel. Pada tahun 1475 oleh Brawijaya diserahkannya kepada Raden Fatah sebuah daerah yang bernama Glagahwangi. Bersama Sunan lainnya, Raden Fatah membuka kota Glagahwangi menjadi kota pesisir yang sangat ramai. Kemudian kota pesisir itu diberi nama Demak Bintoro. Demak pun tumbuh menjadi kota pesisir dengan pelabuhan yang sangat ramai. Raden Fatah kemudian menjadi Adipati Demak, sebuah kota pesisir dan besar, pertemuan dari kebudayaan Hindu dan Islam. Setelah Majapahit runtuh, tahun 1478, Raden Fatah dilantik oleh para sunan anggota Wali Songo menjadi Sultan Demak. Sebagai identitas kota muslim, Raden Fatah dan sunan lainnya membangun sebuah masjid besar di kota. Masjid besar itu bernama Masjid Agung Demak. Raden Fatah memimpin Kesultanan Demak dengan didampingi para sunan yang dikenal sebagai Wali Songo. Jatuhnya Malaka membuat kerajaan-kerajaan di Nusantara menyadari adanya sebuah ancaman. Kesultanan Demak tidak tinggal diam. Tahun 1513, Raden Fatah mengutus putranya yang bernama Patiunus untuk menyingkirkan Portugis dari Malaka. Sekitar 1.000 kapal perang dengan 5.000 prajurit berangkat menyerbu Portugis di Malaka. Penyerangan Demak ke Malaka ini membuat Patiunus mendapat julukan Pangeran Seberang Lor atau Pangeran yang menyeberangi Sungai Utara. Serangan Demak yang dipimpin oleh Patiunus tersebut gagal. Namun, Demak tidak melakukan serangan lanjutan. Meskipun serangan Demak gagal, Demak memperkuat pertahanan di sepanjang utara agar Portugis tidak masuk ke wilayah Jawa. Pada tahun 1518, Raden Fatah menutup usianya. Setelah Raden Fatah meninggal, tahta kerajaan Demak digantikan oleh Patiunus. Patiunus adalah anak pertama dari Raden Fatah, tetapi tidak lama menjabat, Patiunus telah meninggal dunia karena penyakit. Setelah Patiunus meninggal, tahtanya digantikan oleh sang adik yang bernama Sultan Trenggono. Tahun 1527, Tuban berhasil dikuasai Demak. Tuban adalah kota pelabuhan tua yang sempat menjadi pendukung perdagangan zaman Majapahit.
Pertempuran terbuka segera pecah. Tahun 1546, pasukan Demak yang dipimpin oleh Sultan Trenggono bergerak menuju Panarukan. Dalam sebuah peperangan tersebut di Panarukan, Sultan Trenggono dinyatakan wafat. Tahtanya pun dilanjutkan oleh anaknya Sunan Prawoto, yaitu putra tertua dari Sultan Trenggono. Pada tahun 1549, seorang Keliksa Dipan bernama Rungkut berhasil menyusup ke istana Prawoto. Tugasnya untuk membunuh pemimpin tertinggi Kesultanan Demak. Sunan Prawoto tersebut marah karena istrinya telah dibunuh oleh suruhan Arya Penangsang. Tidak ada yang selamat dalam tragedi ini. Sunan Prawoto juga ikut membunuh suruhan Arya Penangsang. Pertikaian saudara yang tak kunjung habis. Setelah menyingkirkan Sultan Prawoto, Arya Penangsang pun menyingkirkan Pangeran Hadipati Kalinyamat yang merupakan menantu dari Sultan Trenggono. Arya Penangsang mengincar menantu Sultan Trenggono, yaitu Adiwijaya atau Joko Tingkir. Arya Penangsang pun mengirimkan 2 orang telik sandi untuk menyusup ke istana. Konflik yang berlarut-larut itu membuat salah satu wali songo, yaitu Sunan Kudus, turun tangan untuk mendamaikan Arya Penangsang dengan Adiwijaya. Sampai saat itu Adiwijaya tetap enggan melakukan perang terbuka. Adiwijaya menemui Ratu Kalinyamat, putri Sultan Tenggana dan istri Pangeran Hadiri. Ratu Kalinyamat yang merupakan saudara Sunan Prawoto menjanjikan kepada Adiwijaya tahta Demak jika mampu menyingkirkan Arya Penangsang. Adiwijaya pun bingung atau enggan untuk membunuh Arya Penangsang. Adiwijaya pun mengutus 3 orang kepercayaannya untuk memimpin pasukan Pajang untuk membunuh Arya Penangsang. Terjadinya perlawanan sengit. Pasukan Pajang berhasil memenangkan pertarungan di tepian Bengawan Solo. Raden Adiwijaya berhasil menewaskan Arya Penangsang. Keberhasilan pasukan Pajang menandakan akhir dari Kesultanan Demak. Seperti janji Ratu Kalinyamat, Adipati Adiwijaya mendapatkan hak untuk memerintah seluruh wilayah Demak.